Henshin. Apakah ini akan menjadi solusi? Apa menambah masalah? Oh. Saksikan terus di PHS SMP. Oh shit, masalah. Halo guys, kembali lagi bersama PS Skipping, dan hari ini kita akan belajar Southpaw side swing atau side swing open atau one side swing. Jangan kemana-mana, tetap di PS Skipping. Oke guys, kembali lagi bersama PS Skipping, dimana kita selalu mengajak kalian untuk tetap fit sambil bersenang-senang. Get fit, have fun. Ya, hari ini kita akan belajar Southpaw side swing. Jadi gerakan ini tuh dipopulerkan oleh Jack ya. Jack siapa, Mai? Nggak tahu, aku belum pernah nonton Southpaw. Jack Galababa. Nah, terus gerakan ini cukup populer. Nggak populer juga, mungkin banyak yang belum tahu namanya apa. Cuman keren gitu. Makanya banyak yang nyari. Cuman kita lihat di Indonesia sendiri tutorialnya masih sedikit. Jadi kita memutuskan untuk bikin buat kalian. Nah, jadi gerakannya seperti apa? Gerakannya adalah seperti ini. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Side swing. Kalau biasa kan kita side swing, melakukan side swing dua sisi. Tapi kalau ini adalah one sided side swing. Kalau Rush bilangnya gitu. Makanya kita cuman lakuin satu, terus kita buka. Habis itu kita masuk lompat. Sebenarnya gitu sih. Basicnya adalah seperti ini. Jadi side swing, buka, side swing, buka, side swing, buka, side swing, buka. Terus dia bergantian ya, ke kiri dan kanan. Ya, jadi kalian harus bisa ngelakuin side swing di kedua sisi. Kalau yang dominan satu tangan doang bakal Ya, kesulitan. waktu itu Damai belajar, dia tuh belum biasa ya waktu itu. Terus aku ngeliat sendiri emang canggung. Mungkin beberapa orang tuh bakal kesulitan, soalnya agak aneh ya. Tapi gerakannya pada dasarnya adalah seperti ini. Untuk tangan, waktu kita side swing, kita mau posisi tangannya kurang lebih kayak gini. Jadi incar posisi ini. Jadi ada beberapa tahapan ya. Pertama kalian side swing, tapi yang kiri tetap di bawah aja, sebisa mungkin di bawah. Jadi yang kanan ini lebih tinggi posisinya. Swing, langsung buka. Side swing, buka. Kebanyakan orang ngelakuin itu kesusahan karena yang kirinya juga dia diangkat. Jadi dua-duanya ke atas gini, dan ini bikin talinya tuh kayak kepelintir-pelintir gitu. Itu kenapa mereka biasanya entah talinya tuh jadi nyangkut ke belit-belit gitu. Jadi kalian mau ada jaraknya antar tangan kalian waktu ngelakuin side swing open ini. Lihat, jadi posisinya adalah aku box start di sini. Kalian mau ada jaraknya, dan sama nggak ada jaraknya. Kalau nggak ada jaraknya, bakal jadi lebih susah ya. Talinya lebih nggak lancar gitu. Dan ini rawan kebelit. Nah, kalian mau lancarin itu satu sisi dulu. Habis itu, kalau kalian udah lancar satu sisi, kalian bisa coba ke sisi satunya. Dan kalau kalian udah cukup lancar di kedua sisi, kalian bisa coba kombinasi pelan-pelan aja. Terus kalian bisa atur sendiri kecepatan kalian seberapa. Kalau enggak, mau running juga bisa. Sebenarnya itu terserah. Yang penting kalian dapat footstep-nya. Kalau lebih advance-nya, kalian bisa lihat yang tadi adalah Southpaw double ya. Southpaw double. Ternyata susah juga ya ngajarin sambil ngomong. Nafasnya cepet habis gitu. Nah, oke, jadi tips dari kita sendiri sih, kalau mau belajar, tetap pertama kalian harus kuasai side swing sendiri. Kalau gerakan side swing kalian masih berantakan, masih kayak badan kalian ke bawah-bawah gitu, seret-seret, itu bakal mengganggu di belajar Southpaw side swing. Jadi kalian mau belajar side swing kalian biar nggak biar stabil, bukan keseret-seret gitu. Biasa kalau pemula penyakitnya sih gitu buat side swing. Jadi badan sama ada satu lagi penyakitnya. Apalagi tuh? Tangan yang di bawahnya itu ikut juga. Oh. Kiri kanan, padahal
Harusnya satunya dominasi, satunya oh iya, Satunya ngikutin bener. dikit doang. Jadi kalau dari Damai tadi dia namain kalau pemula biasa side swing penyakitnya adalah gini. Side swingnya kayak gini. Iya, itu. Padahal seharusnya satunya yang mendominasi dan satunya hanya mengikuti. Jadi sebenarnya selalu ada jarak antar tali di side swing kalian. Gitu. Oke guys, jadi ada tips tambahan ya. Ya, jadi yang pertama kalau kalian udah ngelakuin semua yang kita arahkan tapi talinya nyangkut-nyangkut gitu, mungkin bisa jadi ukuran tali skipping kalian tuh belum sesuai dengan tinggi kalian. Jadi untuk mengukur atau menentukan tali skipping yang optimal, kita juga udah bikin video. Kalian bisa cek videonya di sebelah kiri atas ini. Dan kita juga punya full playlist cara memulai skipping untuk pemula. Jadi kalau kalian masih baru dengan skipping, kalau kalian udah pengen belajar trik-trik yang keren, kalian sebelumnya wajib banget cek playlist kita untuk belajar step by step biar nggak ketinggalan satupun step basic dari skipping. Itu semua juga demi kelancaran skipping kalian. Terus Damai juga ada tambahan tips. Oh, jadi waktu Damai belajar latihan skipping ini open side swing, dia tuh kan ada bagian sisi dominan dan tidak dominan. Jadi yang sisi nggak dominan nih dia merasa canggung, aneh, tangannya tuh kayak kemana-mana karena rasanya aneh. Terus gerakannya jadi berantakan. Dan ini bikin susah untuk menguasai gerakan ini. Jadi solusi yang Damai miliki, dia ingat selalu untuk mendekatkan tangannya yang di bawah dekat dengan badannya. Jadi biar tangannya tuh nggak kemana-mana. Terus tangan satunya ya dia melakukan side swing open seperti biasa. Dengan begini dia bisa fokus melakukan side swing open dengan lebih rapi. Karena penyakitnya Damai waktu itu adalah tangan yang ini dia tuh ngikut kemana-mana sehingga gerakannya jadi kacau. Oke guys, jadi itu aja tips dari kita. Oke. Bengek banget. Ini gerakannya bagus banget buat bakar kalori sih. Kalau kalian mau untuk belajar southpaw double, misalkan itu perlu banget buat kita ngajarin kalian, bilang aja komen. Terus kalau kalian udah bisa dengan tutorial ini, juga tolong komen buat support kita. Oke guys, kalau kalian mau request trik lainnya, silahkan komen di bawah. Kita cukup cepat ya belajar trik. Enggak. Ya kita bakal berusaha. Kita bakal kasih yang terbaik. Jadi silahkan komen di bawah. Sekian dari PHS. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.